Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan semangat, tetap sukacita di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Teruslah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan dalam menghadapi segala situasi. Biarlah kita terus membiarkan hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga Roh Kudus-Nya menyertai hidup kita. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita lebih dulu berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Dikatakan demikian: barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, baru saja kita mengalami berita duka cita. Ada teman-teman kita seiman, jemaat Tuhan yang ada di Sigi. Mereka harus terbunuh karena kebencian dari orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang membenci karena belum mengenal Tuhan. Makanya saudara-saudara, ini menjadi tugas kita. Bagaimana supaya setiap mereka itu boleh betul-betul dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita harus terus berdoa kepada teroris-teroris, kepada orang-orang yang membenci pengikut Kristus, kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz yang selalu mendengungkan kebencian demi kebencian. Walaupun sebenarnya terus terang saya harus berkata kepada teman-teman kita yang beragama Islam, ada begitu banyak ustadz-ustadz sekarang yang menyebarkan kebencian. Saya tidak tahu, sampai ada yang berkata menjadi orang Islam yang benar harus menjadi teroris. Ya, saya tidak tahu bagaimana kita menyikapi itu. Tetapi ya teman-teman, teman saya juga yang ada di Facebook ini, kalau kalian mendengarkan ini, seharusnya kita juga harus memberikan pernyataan bahwa itu bukan pemahaman Islam yang benar. Supaya kami juga bisa merasakan bahwa memang bukan itu Islam yang benar. Ya, jadi dan saya berharap setiap orang-orang Islam juga harus mengutuk itu. Saya harus mengatakan ini kepada kita. Harus mengutuk tindakan orang-orang yang melakukan kekejian dengan nama Islam. Dan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, orang-orang yang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, tetap semangat, tetap kuat, dan jadilah saksi-saksi Kristus. Dan jangan pernah takut dengan apapun. Yesus sudah pernah katakan, saudara-saudara, di dalam Matius 10 ayat yang ke-28, apa yang dikatakan di situ? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi orang-orang yang percaya tidak perlu takut sekalipun dia harus terbunuh demi Kristus. Ini yang luar biasa. Karena kita tahu saudara-saudara, orang yang setia menyaksikan imannya, sekalipun dia harus mati, maka dia akan menjadi pemilik kerajaan sorga. Sekalipun darahnya tercurah, itu menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Darah yang tercurah itu untuk menyaksikan Kristus, itulah
yang harum di hadapan Tuhan. Dan jangan bersedih. Bagi kita jangan bersedih. Tetap kuat, tetap semangat. Karena mereka yang sudah meninggal itu sudah mendapatkan sorganya. Kita harus sadar saudara-saudara, orang yang setia kepada Tuhan ketika dia meninggal, apalagi ketika dia menyaksikan imannya, maka sorga itu sudah ada padanya. Jadi jangan bersedih lagi. Justru kita harus bersuka cita. Supaya kita saling mendukung dan saling berdoa. Supaya setiap orang-orang keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap semangat. Dan jangan membenci. Ini tugas kita. Saya mau ingatkan kepada kita, ini tugas kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh berdoa kepada setiap orang-orang yang masih belum menemukan kebenaran. Saya katakan yang belum menemukan kebenaran Kristus. Supaya mereka bertobat. Termasuk orang-orang yang radikal seperti ini. Ya, bagaimana supaya mereka juga ditangkap oleh Kristus menjadi saksinya. Ingat, Rasul Paulus juga dulunya sebelum dia ditangkap oleh Roh Kristus, dia adalah penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Tuhan justru menangkap dia menjadi alatnya. Dia adalah orang yang gigih sekali memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai setiap orang untuk dia pakai menjadi saksinya. Yaitu orang-orang yang menganiaya orang Kristen ketika mereka bertobat. Maka Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi saksi bagi Kristus baginya kepada teman-temannya yang lain. Makanya kita harus berdoa terus. Turut berdoa dan tetap semangat di dalam firman Tuhan, dalam iman kita. Dan Rasul Paulus sudah mengingatkan kita juga saudara-saudara. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Dia katakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Saudara-saudara, bagi Rasul Paulus, darah yang tercurahkan karena kesaksian imannya, karena dia setia kepada Kristus, itu menjadi darah persembahan. Luar biasa bukan? Makanya orang-orang yang percaya sama seperti Paulus, sekalipun dia tahu bahwa waktunya sudah dekat, bahwa dia akan dianiaya, dia akan terbunuh. Bahkan menurut sejarah, kepalanya dipenggal. Jadi kepalanya juga dipenggal. Ya, ini juga menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tetap semangat. Ya, supaya jangan ada yang surut dari imannya. Itulah yang mau disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini mau mengingatkan kita, dunia sedang berupaya untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang memiliki banyak pengikut, memiliki posisi yang tinggi. Dalam dunia ini, posisi yang tinggi itu dilihat dari seberapa besar orang yang melayani dia, dari seberapa besar orang yang mengikuti dia, seberapa besar orang yang mau bisa diperintah olehnya. Jadi makanya orang-orang lagi sibuk terus untuk mencari siapakah yang terbesar. Dan ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga ternyata salah menilai tentang siapakah yang terbesar bagi mereka. Mereka terjebak dalam pemikiran duniawi. Makanya Yesus mengingatkan mereka pada saat ini, ya. Ternyata bagi Tuhan barang siapa yang terbesar itu adalah orang yang mau menyambut seorang anak di dalam namaku. Menjadi orang yang mau lebih di belakang, bukan menjadi orang yang terdahulu. Dia sudah ingatkan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudara, buat buat Tuhan Yesus ternyata orang yang paling besar, yaitu bukan ketika semakin banyak orang yang melayaninya, semakin banyak orang yang menjadi pembantu baginya,
semakin banyak orang yang menjadi pengikut dia. Dan zaman sekarang, di zaman era digital ini, zaman medsos ini, seberapa banyak viewer dan subscribernya, ya, berapa banyak orang yang menonton dia, ya, sehingga dia menjadi orang yang terbesar. Tetapi bagi Yesus bukan itu. Bagi Yesus orang yang terbesar seberapa banyak dia mau melayani orang lain. Itu yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, ternyata lebih gampang untuk kita menjadi orang yang paling besar di sorga. Karena kalau di dunia ini untuk mencari pengikut kita, mencari pelayan kita itu susah. Tetapi kalau di sorga, saudara-saudara, mau terbesar di sorga, maka jadilah hamba yang mau melayani. Semakin banyak kita melayani orang lain, merendahkan diri terhadap orang lain, maka kita adalah orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dia umpamakan tadi saudara-saudara, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Anak kecil sering sekali dianggap sepele untuk orang Yahudi. Ya. Jadi ketika kita menyambut orang yang dianggap sepele, menjadi hamba baginya, melayani dia, itu luar biasa. Orang kan selalu berupaya untuk mendudukkan dirinya di tempat yang terhormat. Tapi bagi Tuhan, orang yang terhormat yaitu ketika dia mau menempatkan dirinya menjadi hamba bagi orang lain. Saudara-saudara, kenapa dunia sedang hancur pada saat ini? Saya mau ingatkan kepada kita, karena semakin banyak orang berupaya untuk menjadi pemimpin yang supaya dia diikuti, dilayani oleh banyak orang. Itu yang membuat hancur. Semua orang berupaya untuk menonjolkan dirinya. Bagi Tuhan, hendaklah orang-orang semakin mau melayani orang lain. Dan lihat, iman kekristenan kita pun juga semakin kerdil. Karena semakin banyak orang hanya mau menjadi tuan bagi temannya, bagi orang lain, bukan menjadi hamba bagi orang lain. Kalau kita mau bagaimana kekristenan itu semakin hebat, semakin luar biasa, dan semakin berkembang, saya mau ingatkan kita, jadilah menjadi hamba bagi kepada orang lain. Mari mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kau miliki? Kalau engkau memiliki ilmu pengetahuan, jadikan ilmu pengetahuanmu itu untuk membantu orang lain. Supaya orang lain juga menjadi dipermudah dalam banyak hal. Mendapatkan sukacita karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kalau engkau menjadi pejabat yang tinggi, baik itu Kapolda, baik itu menjadi Pangdam, baik itu menjadi panglima, baik itu menjadi menteri, menjadi wali kota, menjadi bupati, atau menjadi gubernur, pakai jabatanmu itu untuk memberkati orang lain. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita memiliki banyak hal di dunia ini, ya kan, harta benda, mari kita legahkan orang lain. Orang yang lapar, berilah dia makan. Orang yang haus, berilah dia minum. Orang yang telanjang, berilah dia pakaian. Orang yang tidak memiliki rumah, berilah dia tumpangan. Supaya setiap orang bisa bersuka cita karena kita. Makanya saudara-saudara, bagi Tuhan, orang yang mau terbesar di sorga itu sangat gampang sekali. Ketika kita mau melayani orang lain. Itu. Jadi jangan mengikuti pola dunia ini. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita salah untuk mencari apa yang kita cari di dunia ini. Kemuliaan dunia ini akan berakhir. Ingat, harta kita akan kita tinggalkan. Jabatan kita juga akan kita tinggalkan. Semuanya akan selesai. Tetapi ingatlah, hidup di dalam sorga itu untuk selama-lamanya. Jadi jangan mau dikecohkan oleh dunia ini. Apalagi jangan sampai ketika kita memiliki segala-galanya,
maka kita semakin jauh dari Tuhan. Mari justru kita pakai segala-galanya untuk melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Mari kita berdoa terus supaya semakin banyak orang-orang Kristen yang boleh menjadi berkat dan peduli kepada kesaksiannya untuk Kristus. Semoga kita tetap semangat, kuat, sekalipun dalam menghadapi mara bahaya. Jangan pernah ragu-ragu. Tuhan Yesus sudah memberikan tempat kepada kita. Setialah dan taatlah kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini betul-betul memberkati kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sekali lagi boleh diteguhkan, boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Supaya kami menjadi hamba bagi orang lain. Mau menerima anak yang kecil, yang selalu dipandang rendah, yang selalu tidak dianggap. Supaya kami boleh lebih merendahkan diri terhadap setiap orang, termasuk anak-anak yang kecil itu. Supaya kami boleh melayani setiap orang. Karena bagi Tuhan, orang yang terbesar adalah orang yang mau menjadi hamba bagi orang lain, melayani orang lain, bukan untuk dilayani. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita.